Halo semuanya, kembali lagi bersama channel M Storytelling. Kali ini Mimin akan membahas tentang Morohi. Siapa sih sebenarnya Morohi itu? Apakah dia termasuk karakter yang baik atau jahat? Dan bagaimana sih sepak terjangnya Morohi di Go? Serta Mimin akan memberikan spoiler pertarungan season 2 dan 3-nya menurut webtoon ya guys. Ingat menurut webtoon, bukan animenya. Oh ya, maaf ya guys apabila intonasinya nanti kurang bagus. Masih dalam trial and error nih. Harap dimaklumi dulu ya untuk sementara. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Morohi adalah hasil dari jurus atau kemampuan keloningan dari Sun Gokong. Namun di perkembangan ceritanya nanti, Morohi akan menjadi seorang kloningan yang independen. Maksudnya, Morohi memiliki sifat dan kepribadiannya sendiri. Dan dengan kata lain, cangkangnya sama namun isinya berbeda. Morohi diperkenalkan pertama kali pada season 2 chapter 161, di mana kondisinya saat itu Morihjin harus menahan ribuan paus terbang yang siap meledak saat menyentuh tanah. Dan di satu sisi juga Morihjin harus menyelamatkan penduduk monster yang berada di Oragu. Singkat cerita, Morihjin menggunakan skill cloning Sun Gokong dan menciptakan Morohi. Tugas Morohi adalah memasukkan semua monster yang berada di Oragu ke dalam labu. Kemudian pergi dengan kecepatan penuh ke gerbang dimensi yang sudah diciptakan oleh Ong Yeo untuk kembali ke dunia manusia. Setelah sampai di dunia manusia, Morohi menyapa Taejin, sekaligus ingin membebaskan Taejin dari penjara. Tapi tak disangka-sangka, ketua Nok yaitu Kasar Geok datang ke tempat Morohi berada. Kasar Geok menyapa Morohi dengan cara mengempaskan Morohi. Dengan kata lain, Morohi tak diizinkan untuk membebaskan Taejin. Di sini, Kasar Geok sangat berhati-hati sekali kepada Morohi yang dalam mode Sun Gokong. Dikiranya Kasar Geok, Morohi adalah Morihjin. Oh ya, di sini yang mengetahui Morohi bukanlah Morihjin hanyalah dua orang, yaitu Mirayo dan Handewi. Setelah melewati negosiasi yang sengit dan menegangkan, akhirnya kedua kelompok melakukan gencatan senjata sementara. Saat situasi mulai mereda, Morohi didatangi oleh Komisioner R. Di sini Komisioner R hanya ingin memastikan saja bahwa Morohi adalah Morihjin asli atau bukan. Singkat cerita, terjadilah perang antara Morohi melawan Komisioner R. Komisioner R menunjukkan kekuatan aslinya, sedangkan Morohi menggunakan mode Sun Gokong. Di awal pertarungan, keduanya tidak seimbang, namun lama-kelamaan Morohi mulai tersudut dan jatuh kehabisan tenaga. Setelah itu, Komisioner R menyadari kalau Morohi bukanlah Morihjin. Dan pertarungan pun berakhir karena Komisioner Ki dan Handewi membantu Morohi untuk melarikan diri. Morohi merasa putus asa karena identitasnya sudah ketahuan. Namun Handewi menghibur Morohi dengan berkata, "Kamu ya kamu, dia ya dia. Walau tiruan, kamu tak harus pura-pura jadi Morihjin." Berkat penghiburan dari Handewi inilah Morohi menjadi kloningan yang independen. Ini dibuktikan dengan perubahan sifat 180 derajat. Di mana tempat tinggal Morihjin dibiarkan apa adanya atau tanpa seni. Setelah Morohi datang, dia menghiasi tempat tinggal Morihjin dengan sangat epik dan menawan. Saking epiknya nih, sampai-sampai tabungan Morihjin tak tersisa satu won pun. Beberapa hari kemudian, Morohi mendapat surat undangan pertandingan tambahan. Tujuan dari pertandingan tambahan ini untuk mendapatkan tiket menuju pertandingan Go tingkat dunia. Seperti biasa, turnamen God of High School pasti bertim, dan satu tim terdiri dari 3 orang. Tim Morohi pastilah Handewi dan Mirayo. Di pertandingan kali ini, Morohi harus menyembunyikan kekuatannya, agar Mojin Park dan Nok tak sadar kalau Morohi hanyalah kloningan dari Morihjin. Oh ya, pertandingan tambahan ini menggunakan sistem Battle Royale. Jadi, tim yang bertahan sampai batas tertentu atau menyisakan 2 tim, maka pertandingan akan berakhir. Ketika pertandingan dimulai, tim Morohi langsung dikeroyok habis-habisan, yang menyebabkan Morohi lengah dan terkena suntikan dari ketua NASA Houston, tim Amerika Serikat. Suntikan itu bertujuan untuk mengambil sampel DNA Morohi. Di sini ketua NASA mengetahui kalau Morohi adalah Sun Gokong. Dia ingin menciptakan manusia baru yang sangat kuat dengan menggunakan DNA Morohi. Akibat terkena suntikan tersebut, Morohi kehilangan banyak HP dan tak sadarkan diri. Alhasil Mirayo sendiri yang harus mengalahkan semua musuh di sekelilingnya. Kali ini Handewi tak bisa membantu banyak karena dia kehilangan mata kanannya. Karena banyaknya musuh, Mirayo tak sanggup menghadapi semuanya sendirian. Untung saja ada tim Jepang yang membantu tim Morohi. Tujuan dari tim Jepang membantu tim Morohi murni untuk menjalin kerjasama. Ketika tim Morohi dan tim Jepang sampai ke tempat yang aman, tiba-tiba Morohi terbangun dari tidurnya. Sebelum tak sadarkan diri, Morohi tak bisa menggunakan seni bela diri milik Morihjin. Bahkan kemampuan perfect copy-nya pun tak bisa. Morohi hanya bisa menggunakan mode Sun Gokong, namun tak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tapi setelah terbangun, Morohi bisa mengakses Morihjin. Intinya, Morihjin mengajari seni bela diri jarak jauh ke Morohi.
Ini sangat membantu Morohi dalam menghadapi Dante, putra dari Kaisar Gyeok. Lebih tepatnya, putra hasil uji coba di laboratorium. Singkat cerita, Morohi berhadapan dengan Dante, dan Morohi sangatlah marah kepada Dante karena Dante membunuh ketua NASA Amerika Serikat. Dia langsung dalam mode Sun Gokong, tapi tak disangka-sangka Dante langsung menyerang Morohi dengan lututnya. Merasa di atas angin, Dante memegang leher Morohi dengan tangan kanannya, lalu mengumpulkan energi di tangan kirinya untuk mengakhiri pertarungan. Namun dengan santainya, Morohi berkata, "Ternyata kamu tak lebih hebat dari raja," sambil menendang dada Dante sampai retak. Morohi terus melancarkan serangan kepada Dante, sampai-sampai Dante dihajar sampai babak belur. Tak terima saudaranya dihajar habis-habisan, Dante 2 membantu Dante pertama. Namun naas, keduanya dikalahkan telak oleh Morohi yang dalam mode Sun Gokong. Akhirnya, kedua Dante tersungkur di tanah, sedangkan Morohi mencapai batasnya dan kembali ke bentuk manusia. Saat inilah Dante 2 menyerap Dante pertama, sehingga Dante 2 memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan seketika itu juga, Dante 2 menyerang Morohi yang dalam kondisi kelelahan. Untung saja Alex membantu Morohi. Singkat cerita, Alex dikalahkan oleh Dante 2. Sebelum dikalahkan, rupanya Morohi diajari seni bela diri dari taekwondo dan cabong Chim oleh Morijin di dunia monster. Sehingga Morijin menggunakan cabong Chim 16 kali lipat untuk menghadapi Dante 2. Dante 2 yang merasa tersudut dan tak berdaya menghadapi Morohi menjadi sangat marah dan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Setelah itu, Morohi kalah adu pukul dengan Dante 2 yang mengeluarkan seluruh kekuatannya. Merasa kewalahan menghadapi Dante 2, dengan terpaksa Morohi menggunakan cabong Chim 24 kali lipat untuk mengimbangi kekuatan Dante 2. Saat Dante 2 mau memukul wajah Morohi, Morohi langsung menggenggam tangan Dante 2 dengan mudah, lalu menendangnya ke atas. Setelah turun ke bawah, Morohi menggunakan jurus originalnya sendiri, yaitu paket hadiah lengkap, di mana Morohi melancarkan serangan yang bertubi-tubi kepada lawannya tanpa henti. Kemampuan ini sama seperti kemampuan Luffy, yaitu Jet Gatling. Ketika Dante 2 dipukul tanpa henti oleh Morohi, tiba-tiba dia teringat akan masa lalunya yang dibilang perlu gagal oleh Kaisar Gyeok. Sehingga Dante 2 yang tidak ingin dibilang perlu gagal akhirnya membuka mata ketiganya. Ini menyebabkan Dante 2 semakin powerful. Di sisi lain, Morohi yang tidak mau kalah dengan Dante 2 menggunakan cabong Chim 48 kali lipat. Dante 2 yang sudah mendapatkan mata ketiganya saja tak bisa berkutik sama sekali terhadap paket lengkap Morohi. Sebagai penutup, Morohi melepaskan tendangan naga biru ke Dante 2. Dengan begitu, pertarungan antara Morohi melawan Dante 2 dimenangkan oleh Morohi. Setelah menang dari Dante 2, Morohi dikelilingi oleh banyak orang. Atau lebih tepatnya, orang banyak mengantri untuk diobati oleh Morohi dengan menggunakan cabong Chim. Dengan begini, season 2 pun berakhir. Sekarang masuk kepada season ketiganya. Beberapa hari setelah kejadian itu, akhirnya Mujin Park mengetahui kalau Morohi hanyalah tiruan dari Morijin. Mujin Park memutuskan untuk menyerang markas Nog dengan segala pasukan yang dia punyainya, termasuk si 6, komisioner, dan tim Morohi yang sekarang. Tujuan Mujin Park ada 2, yaitu yang pertama, memanggil Morijin asli dengan tongkat bijak yang dipakai oleh Kaisar Gyeok, dan yang kedua, menghancurkan tenaga hayati. Untuk tenaga hayati sudah Mimin jelaskan di video yang berjudul Apa Itu Peminjam Kekuatan. Tapi sebelum penyerangan dimulai, Morohi harus dilatih terlebih dahulu oleh Hal Sang-seo, anggota si 6. Karena Morohi mempunyai satu senjata yang hebat, tapi tak tahu cara memaksimalkan penggunaannya. Saat dilatih oleh Hal Sang-seo kagum terhadap Morohi, karena Morohi lebih cerdas daripada Morijin. Di pelatihan khusus Hal Sang-seo, Morohi diajarkan taktik bertarung dan pengalaman bertarung, sehingga Morohi tak hanya mengandalkan kekuatannya saja. Singkat cerita, Morohi telah menyelesaikan pelatihan khusus, dan tak diizinkan menggunakan tongkat Yoi sampai tongkat yang dibuat oleh Hal Sang-seo itu hancur. Untuk memuluskan rencana tersebut, tim Morohi harus ikut turnamen dunia yang diadakan oleh Nog. Namun di satu sisi, Nog sudah mengetahui rencana dari Mujin Park, dan mereka mempersiapkan segala sesuatu kemungkinan yang akan terjadi. Kita tahu kalau ketua Nog adalah Kaisar Gyeok. Secara pengalaman, pasti di atas Mujin Park. Itu kenapa Nog bisa mengetahui rencana dari Mujin Park. Di turnamen tersebut, tim Morohi menang dengan sangat mudah melawan musuh-musuhnya. Sampai ketika Morohi berhadapan dengan Samuel, sang keturunan langsung dari Hercules. Di sini, Mimin akan jelaskan terlebih dahulu secara singkat kekuatan dari Hercules. Dahulu, Titan Atlas yang notabene adalah seorang raksasa sedang mengangkat bola angkasa di pundaknya. Saking beratnya tuh bola, Atlas saja yang notabene adalah raksasa sampai tak bisa berdiri. Namun, saat Hercules menggantikan Atlas dalam mengangkat bola Atlas yang sangat besar, Hercules mengangkat bola tersebut dengan hanya satu tangan. Bahkan Atlas saja sesudah mengangkat bola angkasa, dia memegang lengan kanannya yang pegelino akibat bola angkasa. Kita kembali lagi ke pertarungan Morohi melawan Samuel.
Di awal pertarungan, Samuel langsung menekan Moruhi sampai Moruhi berlutut dan tubuhnya bergetar. Tak puas dengan itu, Samuel menggunakan sedikit kekuatan pinjamannya untuk lebih menekan Moruhi. Moruhi menyadari kalau dia tidak serius, dia akan kalah. Maka dari itu dia berubah matanya menjadi merah yang menandakan kalau dia sudah mulai serius. Dan meledak Samuel dan berkata, "Sudah selesai bicaranya," sambil mengampaskan Samuel. Tanpa basa-basi lagi, Moruhi langsung menggunakan skill Shang Sheo Pompa 19. Di mana skill ini memutar tongkat yang dipegang Moruhi dengan sangat cepat, tapi tangan satunya menahan putaran. Sehingga ketika dilepas, daya kerusakannya itu sangat besar. Mengetahui bahaya sedang mendekat, Samuel mengeluarkan kekayaan nasional berupa tongkat Apollon atau baseball. Kemudian memukul tongkat Moruhi. Di sini Han Dewi dan Mirayo terkejut, termasuk Moruhi juga terkejut. Karena tongkat Moruhi hancur akibat serangan baseball Samuel. Lalu Samuel memukul Moruhi yang sedang terkejut secara terus-menerus dan melemparkannya. Lemparan Samuel yang begitu kuat membuat Moruhi terlempar sampai keluar gedung sejauh 1 km. Mungkin 1 km ya guys. Moruhi dengan sigap langsung kembali ke area turnamen dan memukul Samuel. Alih-alih memukul Samuel, malahan Mori sendiri yang dipukul sampai tak berdaya. Tiba-tiba tongkat asli Moruhi muncul di tengah arena turnamen. Samuel yang begitu sombong langsung memegang tongkat Moruhi. Betapa terkejutnya Samuel ketika dia tak bisa mengangkat tongkat itu. Namun di satu sisi, Moruhi dengan mudahnya mengangkat tongkat tersebut. Pertarungan ronde 2 pun dimulai. Moruhi melemparkan tongkatnya ke Samuel lalu membesarkannya. Samuel dengan seluruh kemampuannya dapat mengangkat Yoi. Namun ketika Moruhi melompat ke atas tongkat itu, Samuel terjatuh. Moruhi mengembalikan ukuran tongkat menjadi semula dan meminta Samuel untuk menyerah. Karena harga diri Samuel yang tinggi, dia malah menyerang Moruhi dengan membabi buta. Namun, semua serangan Samuel dapat dihindari dengan mudah oleh Moruhi yang sudah memakai tongkat aslinya. Lalu, Moruhi menyerang balik Samuel, sehingga Samuel terjatuh ke tanah dan menyerah. Pertandingan pun dimenangkan oleh Moruhi. Ketika Moruhi berjalan kembali ke tempat Han Dewi dan Mirayo berada, tiba-tiba sebuah panah yang sangat cepat mengarah ke Moruhi. Untung saja Moruhi dapat menghindari panah tersebut. Moruhi yang sangat kesal dengan perbuatan Samuel, dia berubah menjadi Sun Gokong. Ronde ketiga pun dimulai. Moruhi menggunakan skill Pompa 19, namun serangan Moruhi ditangkap dengan mudah oleh Hercules. Di sini Mujin Park sangat kaget, karena Samuel adalah keturunan langsung dari Hercules, sehingga Samuel bisa melakukan kontrak langsung. Ngomong-ngomong tentang kekuatan pinjaman, kontrak langsung ada di tingkatan nomor 4. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian tonton di video sebelumnya yang berjudul Apa Itu Peminjam Kekuatan. Rupanya Hercules meminjam tubuh Samuel, sehingga Moruhi berhadapan langsung dengan Hercules. Satu pukulan dari Hercules saja dapat membuat Moruhi yang menggunakan modus Sun Gokong sampai terpental jauh ke belakang. Kali ini Moruhi mau tak mau harus bertarung serius dengan Hercules. Mereka berdua adu pukul terus-menerus sampai membuat arena turnamen menjadi hancur. Dia memegang kepala Moruhi dan melemparkannya ke tanah, sehingga menyebabkan lubang yang sangat besar di tanah. Moruhi yang tak mau kalah dengan Hercules, dia memanggil petir dengan daya kerusakan 30% untuk menyambar Hercules. Namun Hercules tak terluka sama sekali, malahan Hercules memanah Moruhi. Di sini bahu sebelah kiri Moruhi terkena panah dari Hercules. Sebenarnya Moruhi bisa menghindari panah tersebut, tapi jika Moruhi menghindarinya, maka nyawa penonton akan melayang. Setelah terkena panah yang dilumuri racun, Moruhi kembali ke mode normalnya. Saat mode normal inilah Moruhi dihajar habis-habisan oleh Hercules. Ketika dihajar habis-habisan, Moruhi malah mengerti tentang ajaran Hao-Liang mengenai senjata tongkat. Dengan mengkombinasikan tongkat dan kakinya, Moruhi dapat menyudutkan Hercules yang begitu kuat. Bisa dibilang Moruhi sekarang sangat lincah dan mengetahui betul tentang tongkat. Jadi ketika Hercules ingin memukul Moruhi, maka Moruhi akan membuat tongkatnya membesar. Itu menyebabkan kepalan tangan Hercules menjadi sakit. Lalu Moruhi melakukan teknik bela diri tendangan Reki Taekwondo. Terus saat Hercules kehilangan keseimbangannya, Moruhi menggunakan tongkatnya untuk menyusut dan meluas, sehingga menciptakan pukulan Gatling Luffy. Sebagai penutup, Moruhi menggunakan khas tendangan Imogi atau kita kenal dengan tendangan Blue Dragon Kick milik Morrijin. Akhirnya pertarungan Moruhi melawan Samuel dimenangkan oleh Moruhi. Untuk lebih jelasnya lagi atau merasakan sensasi pertarungan yang luar biasa, kalian bisa membaca di webtoonnya dari chapter 224 sampai 228. Singkat cerita, pasukan Mujin Park atau Mubong berhasil menerobos masuk ke markas Nok. Di sini Mujin Park melawan Menteri Manduksang atau Manduk. Hao-Liang Sheo melawan banyak ketua dari Nok serta ratusan Dante. Para komisioner melawan Menteri Xiao Chen dan Romario. Dan Han Dewi sendiri melawan 5 ketua sekaligus.
Mirayo melawan Ketua Ryu, aliran yang sama dengan teknik pedang Mirayo. Atau kita bisa bilang ini adalah guru dari Mirayo. Dan terakhir, Moruhi dan Ungeo melawan Kaisar Giok. Saat ini Moruhi sudah dalam mode mata merah saat ingin bertarung dengan Kaisar Giok. Begitu juga dengan Ungeo, dia menyerap energi kehidupan yang dikumpulkan oleh Nok sehingga tubuh Ungeo menjadi wanita dewasa. Dengan kata lain, saat ini Ungeo dalam kondisi primanya. Ronde pertama pun dimulai. Diawali dengan serangan Moruhi duluan dengan menggunakan tongkatnya. Namun Kaisar Giok dengan sangat mudah menghindari serangan itu. Saat sedang menghindar, Moruhi menggunakan kelincahannya untuk melancarkan serangan keduanya dengan cara memperpanjang tongkatnya. Kaisar Giok dengan percaya dirinya memutuskan untuk menangkis serangan Moruhi. Tiba-tiba Moruhi sudah ada di sebelah kanan Kaisar Giok dan melancarkan jurus original Moruhi, yaitu paket hadiah lengkap. Rupanya serangan kedua Moruhi hanyalah tipuan semata. Setelah Kaisar Giok lengah akibat jurus Moruhi, Moruhi mengambil kesempatan itu untuk memanggil Yoi dan menyerang Kaisar Giok dari atas. Lalu menyuruh Yoi membesar. Majin Sang yang melihat kejadian itu tak terima kalau rajanya diperlakukan seperti itu. Dia memutuskan untuk menjatuhkan pedang besar ke atas kepala Moruhi seperti yang dilakukan Moruhi kepada Kaisar Giok. Namun serangan Majin Sang digagalkan oleh Kaisar Giok. Kaisar Giok memarahi Majin Sang agar tidak mencampuri pertarungannya. Rupanya Yoi dapat ditahan dengan tangan satu oleh Kaisar Giok dan melemparnya ke samping. Kaisar Giok yang mulai marah akibat ditipu oleh Moruhi memanggil pedang Budanya, di mana pedang ini sangat tajam dan daya kerusaknya sangat mematikan. Dengan sekali tebasan saja seperempat permukaan bumi sedikit terbelah. Bahkan tongkat Yoi hampir terbelah. Di saat Kaisar Giok fokus menyerang Morijin, tiba-tiba di belakang Kaisar Giok sudah ada Ungeo yang sudah siap untuk memukul Kaisar Giok. Kaisar Giok yang lengah berhasil dipukul dengan telak oleh Ungeo sampai terlempar cukup jauh. Namun, Kaisar Giok menggunakan kemampuan gravitasinya agar tidak jatuh, atau langsung mengembalikan tubuhnya yang dalam keadaan posisi tertidur ke kondisi berdiri lagi. Moruhi yang melihat itu sangatlah kaget, tapi Ungeo yang ada di sebelah Moruhi menjelaskan kemampuan dari Kaisar Giok. Kemampuan Kaisar Giok terdiri dari 4 kekuatan utama alam sebagai fondasi. Yang pertama, gravitasi. Yang kedua, elektromagnetik. Yang ketiga, kekuatan tangguh. Dan yang keempat, kekuatan lemah. Mendengar itu, Moruhi menjadi tenang kembali. Saat menjadi tenang, tiba-tiba Moruhi mendapatkan strategi dan membisikkan strategi itu kepada Ungeo. Ungeo yang mendengar strategi itu seketika langsung menyerang dengan terang-terangan. Ketika Ungeo mau memukul Kaisar Giok lebih dulu menggunakan gravitasi, sehingga membuat Ungeo berlutut di hadapan Kaisar Giok. Moruhi yang sudah menunggu Ungeo setengah berlutut, langsung menyerang Ungeo dari belakang dengan tongkat memanjang. Jadi, saat Ungeo sudah berlutut, tongkat itu akan mengagetkan Kaisar Giok. Namun, Kaisar Giok dapat membelokkan serangan Moruhi. Tanpa disangka-sangka, petir menyambar dari langit. Rupanya, Moruhi sudah memprediksi kalau Kaisar Giok dapat menangkis serangannya. Maka dari itu, dia langsung menggunakan awannya untuk menyambarkan petir. Karena Kaisar Giok sangat kuat dan lincah, dia mengaktifkan kemampuan elektromagnetik, sehingga serangan dari Moruhi tidak membuat Kaisar Giok terluka sama sekali. Namun, serangan Moruhi tidak berhenti sampai di situ saja. Dia tiba-tiba sudah ada di belakang Kaisar Giok untuk melancarkan tendangan emoji. Serangan kali ini, Moruhi percaya kalau dia pasti dapat mengenai Kaisar Giok dengan telak. Tapi ternyata Kaisar Giok menggunakan dua kemampuannya secara bersamaan. Ini yang membuat Moruhi kalah cepat dalam adu serangan, sehingga menyebabkan Moruhi terkena sayatan pedang Kaisar Giok. Tak lupa dengan keberadaan Ungeo, Kaisar Giok menggunakan gravitasi tarik kepada Ungeo yang menyebabkan Ungeo ke arah Kaisar Giok. Lalu Kaisar Giok memukul Ungeo dan melemparkannya dengan sangat keras menggunakan gravitasinya. Saat menabrak dinding, Ungeo berteriak kesakitan, namun Kaisar Giok malah tambah memukulnya. Ketika mengambil kuda-kuda untuk menusuk Ungeo, Moruhi berubah menjadi mode segokong dan berteriak, "Berhenti!" Ronde kedua pun dimulai. Moruhi menggunakan Caboncin 20 kali lipat, lalu memukul Kaisar Giok dari arah samping. Serangan tersebut mengenai telak Kaisar Giok. Sekarang giliran Kaisar Giok yang hanya bisa kaget melihat kecepatan Moruhi yang sangat dahsyat. Moruhi tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia terus memukul Kaisar Giok dengan membabi buta. Namun setiap serangan dari Moruhi yang dilancarkan tidak cukup kuat, sehingga menyebabkan Kaisar Giok dapat memukul balik dengan gravitasinya. Saat Kaisar Giok fokus kepada Moruhi yang melayang, tiba-tiba Ungeo dapat memukul wajah Kaisar Giok dari belakang. Seharusnya Kaisar Giok itu terpental sangat jauh, namun karena dia menggunakan gravitasi, dia tidak jadi terpental, malahan langsung memukul kembali Ungeo dengan sangat keras. Moruhi mengambil kesempatan itu untuk dapat menggunakan Caboncin 48 kali.
Baru selesai menggunakan cabung Chim, tiba-tiba Moruhi disambar petir oleh kemampuan dari Kaisar Gyeok. Petir itu sangatlah dahsyat sehingga membuat Moruhi dalam mode Senggokong saja merasakan sakit yang luar biasa. Ketika Kaisar Gyeok berhadapan dengan Moruhi dalam mode Senggokong, pasti Kaisar Gyeok hanya berfokus kepada Moruhi. Di saat inilah Ung Yeo menggunakan kekuatan pinjamannya untuk menghilangkan petir yang menyambar ke Moruhi. Setelah petir itu menghilang, Moruhi langsung memukul Kaisar Gyeok tepat di wajahnya. Kemudian mereka berdua adu pukul dengan kecepatan yang sangat gila. Pada akhirnya, Moruhi terkena tusukan tangan di dadanya. Itu membuat Kaisar Gyeok sangat senang. Tapi ternyata, Kaisar Gyeok terkena totokan bom Chimna yang mengakibatkan tangan kirinya tak bisa bergerak sama sekali. Saat itulah Ung Yeo mengambil tongkat si bijak milik Kaisar Gyeok. Rupanya Moruhi sudah mempersiapkan nyawanya untuk mengalahkan Kaisar Gyeok. Dia menggunakan cabung Chim 72 kali lipat untuk melanjutkan pertarungan. Di sisi lain, Ung Yeo mempersiapkan pembukaan gerbang dimensi agar Morijin dapat kembali ke dunia manusia. Kembali lagi ke pertarungan Moruhi melawan Kaisar Gyeok. Moruhi menyerang duluan menggunakan petir, namun serangan itu tak melukai Kaisar Gyeok sama sekali. Kemudian Moruhi memerintahkan tongkatnya untuk menjadi besar tepat di belakang Kaisar Gyeok, agar Kaisar Gyeok tak bisa menghindari serangan fisik dari taekwondo. Setelah berhasil mendaratkan pukulan ke wajah Kaisar Gyeok dengan tinju yang dialiri petir, Moruhi seketika terjatuh tak berdaya dan kembali ke mode manusianya lagi. Ternyata yang terjadi adalah ketika Moruhi menyentuh wajah Kaisar Gyeok langsung merubah aliran gravitasi di wajahnya ke Moruhi, sehingga dampak dari pukulan yang dialiri listrik itu malah menyerang Moruhi sendiri. Dengan kata lain, secara tidak langsung Moruhi menyerang dirinya sendiri. Ung Yeo yang melihat itu menjadi dilema. Dia berpikir apa yang harus dia lakukan. Apakah tetap melanjutkan membuka dimensi atau membatalkan gerbang dimensi lalu menolong Moruhi. Saat Ung Yeo berpikir sangat keras, tiba-tiba Moruhi bangkit kembali. Tanpa basa-basi, Kaisar Gyeok langsung menyerang Moruhi dengan tangan kanannya. Moruhi yang melihat arah serangan Kaisar Gyeok langsung mundur ke belakang. Ketika mundur inilah Moruhi mulai menjadi down. Di dalam kepalanya hanya berpikir, dalam segala hal, baik kemampuan dan pengalaman tak sebanding dengan Kaisar Gyeok. Moruhi berandai-andai jika kalau Morijin ada di sini, pasti Kaisar Gyeok dapat dikalahkan dengan mudah. Untung saja Moruhi tak larut dalam putus asanya. Dia langsung sadar kembali dan mengambil kuda-kuda untuk menyerang Kaisar Gyeok. Ronde 3 pun dimulai. Saat Kaisar Gyeok sedang mengoceh, Moruhi langsung menyerang Kaisar Gyeok. Di sini, Moruhi memakai seni bela diri murni dari taekwondo dan sisa dari cabung Chim 72 kali lipat yang tinggal 3 menit lagi. Serangan awal mengenai telak Kaisar Gyeok. Lalu, serangan kelima dapat digagalkan oleh Kaisar Gyeok dengan cara menggunakan gravitasi. Kaisar Gyeok yang sudah hafal dengan pola serangan dari taekwondo, dia menggunakan teknik yang sama dalam menyerang Moruhi. Di sini, Moruhi dihajar habis-habisan. Setelah menghajar Moruhi, Kaisar Gyeok berkata, "Padi semakin berisi itu semakin menunduk, dan kehilangan semangat untuk belajar. Aku mempelajari hal baru darimu. Terima kasih, Umugi." Mendengar itu, Moruhi hanya bisa speechless. Pertandingan pun dimulai kembali. Keduanya saling adu pukul dengan semangat yang tinggi. Namun pada akhirnya, Moruhi harus merelakan tangan kirinya. Kaisar Gyeok memutuskan tangan kiri milik Moruhi. Tapi Moruhi tak mempedulikan itu, dia tetap terus bertarung. Saat dalam keadaan kritis, Ung Yeo memutuskan untuk membatalkan pembukaan gerbang dimensi dan mengubah kekuatan gerbang dimensi menjadi regenerasi untuk Moruhi. Akhirnya, Ung Yeo memilih untuk membantu Moruhi. Setelah Moruhi sembuh, tanpa disadari oleh Kaisar Gyeok, Moruhi telah memutuskan tangan kanan serta menghilangkan satu mata milik Kaisar Gyeok. Di sini Moruhi menyerap bioenergi dan memadukan kekuatan dan keterampilan yang sudah ia pelajari menjadi satu, dan memusatkan serangan ke jurus asli tendangan dua ular emoji. Sekarang, Moruhi menggunakan semua seni bela diri milik orang lain untuk menghajar Kaisar Gyeok. Saat ini, Kaisar Gyeok dihajar habis-habisan oleh Moruhi. Sedangkan Ung Yeo menyuplai bioenergi ke Moruhi, sehingga menyebabkan Ung Yeo menjadi anak kecil kembali. Saat hampir menang, Kaisar Gyeok menggunakan trik licik untuk mengalahkan Moruhi. Trik itu adalah memindahkan pikiran dan kekuatan Kaisar Gyeok kepada Dante, sehingga roh Dante menghilang dan digantikan oleh roh Kaisar Gyeok. Sekarang Kaisar Gyeok memiliki tubuh yang sangat kuat. Ronde keempat pun dimulai. Aliansi Mujin Park yang melihat Kaisar Gyeok yang sekarang langsung menyerang Kaisar Gyeok. Namun semuanya dikalahkan dengan mudah oleh Kaisar Gyeok. Kaisar Gyeok memutuskan untuk mengubah Asia ke zaman batu dengan membuat nuklir besar di tangannya. Ketika ingin melepas, tiba-tiba Pandora datang dan menggagalkan serangan Kaisar Gyeok. Semuanya bertarung mati-matian melawan Kaisar Gyeok. Bahkan Ung Yeo memaksakan dirinya untuk membuka gerbang dimensi, yang menyebabkan dia menjadi anak SD. Karena gerbang yang terbuka sangat kecil, Morijin tak sempat memasuki gerbang.
Ungyeo pun sudah mencapai batasnya. Dia memuntahkan darah dan berubah menjadi bayi. Saat ini, Moruhi mendapatkan banyak kekuatan dari Mojin melalui celah dimensi yang dibuka. Moruhi dengan mudahnya mengalahkan 2 menteri sekaligus. Padahal, 1 menteri saja membutuhkan 3 anggota desik. Lalu Moruhi menuju ke arah Kaisar Geok. Saat menuju Kaisar Geok, Haliang Sheo melemparkan 108 senjata nasional kepada Moruhi untuk dipakai. Lalu Pandora menyerahkan jubah atau armornya kepada Moruhi. Baik Sonjul pun juga tak mau kalah. Dia ikut membantu dengan menyerahkan semua kekuatannya kepada Moruhi. Sumpah, di sini kesan saling tolong-menolongnya kerasa banget guys. Ditambah lagi Moruhi yang terlihat keren dengan semua bantuan yang diberikan kepadanya. Kaisar Geok yang melihat itu semakin bersemangat, lalu mengeluarkan pedang Budanya. Keduanya saling menyerang satu sama lain. Namun semua pedang Moruhi tidak cukup kuat untuk menahan ketajaman pedang Buddha. Akhirnya Moruhi tertebas dan berlutut di tanah. Ketika Kaisar Geok ingin menebas, tiba-tiba Ungyeo menggunakan sisa kekuatannya untuk membuka gerbang dimensi. Lalu dari langit turun tongkat asli milik Morihjin. Dengan adanya tongkat asli menandakan umur Ungyeo sudah tinggal sebentar lagi. Kaisar Geok yang sangat murka melihat kejadian itu, dia menggunakan seluruh kekuatan pedang Buddha untuk menebas Moruhi. Namun dengan adanya tongkat asli milik Morihjin, Moruhi dapat mengimbangi kekuatan Kaisar Geok yang menggunakan pedang Buddha. Bahkan pedang Buddha sampai patah akibat serangan tongkat asli milik Morihjin. Di sisi lain, Moruhi juga sudah tak bisa mengangkat tongkat asli, karena Moruhi sudah mencapai batasnya. Akhirnya keduanya memutuskan untuk bertarung dengan tangan kosong. Pertarungan ini sangatlah sengit. Sampai-sampai Kaisar Geok hampir terkena serangan Moruhi dengan telak. Namun kaki Moruhi keburu menghilang. Seandainya kaki Moruhi tidak menghilang, pasti tenang Moruhi mengalahkan Kaisar Geok. Jadi pemenang dari pertarungan ini adalah Kaisar Geok. Tapi karena Kaisar Geok sempat merasakan panik, maka Kaisar Geok mengaku kalah dan mengampuni semuanya. Ultio R pun muncul, lalu membuka gerbang dimensi agar semua dewa kayangan turun ke bumi. Setelah turun ke bumi, mereka menghancurkan bumi. Ronde kelima pun dimulai. Saat Zeus sedang menghancurkan bumi, Moruhi menghentikan Zeus dengan ucapannya. Zeus pun malah memukul Moruhi. Namun serangan Zeus meleset dan Moruhi menggigit Zeus. Tak terima dengan perlakuan Moruhi, Zeus memukul kembali Moruhi. Kali ini, Moruhi menahan serangan itu dan kepalanya. Singkat cerita, Moruhi tak mampu mengalahkan Zeus. Malahan Zeus menghajar habis-habisan Moruhi. Di ronde ini, Moruhi tak terlalu berperan banyak. Saat keadaan menjadi kacau, tanpa sengaja Han Dewi melempar planet Jupiter. Dan membuat Han Dewi dan Moruhi menggabungkan kekuatannya untuk menghancurkan Jupiter tersebut. Dengan serangan menggunakan Yoi asli, Moruhi perlahan-lahan mulai menghilang. Dan planet Jupiter pun hancur lebur. Inilah kisah perjalanan hidup dari Moruhi. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe dan share ya guys. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.